Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Firma dengan NIM 220108007. Saya berasal dari Teknik Komputer 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek akhir UAS saya untuk memenuhi mata kuliah Cloud Computing. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Cloud Computing secara umum. Secara umum, cloud computing ini merupakan suatu bentuk pemanfaatan dari internet dalam melakukan suatu pekerjaan. Cloud atau awan adalah istilah untuk menggambarkan koneksi internet, seperti pengelolaan data dan pengolahan data. Contoh dari pemanfaatan cloud ini adalah penggunaan dari Google Drive atau Dropbox. Dalam Google Drive, kita akan mengelola folder atau foto di dalamnya. Nah, sama halnya dengan cloud computing, yaitu di dalamnya tidak perlu lagi menyediakan storage sendiri, kemudian data di dalamnya itu selalu available. Kemudian file yang tersimpan di dalam penyimpanan tersebut bukan dari internal storage kita, melainkan di cloud storage mereka. Dalam project UAS saya ini, saya akan membuat sebuah web server yang terhubung ke internet melalui VPC sebagai pengelola jaringan, kemudian S3 sebagai penyimpanan data, dan terakhir saya akan menginstal WordPress di EC2 dan menghubungkannya ke RDS untuk mengambil database. Langsung saja pada project saya yang di lab AWS. Nah, dalam proyek ini saya menggunakan beberapa service, diantaranya yaitu VPC, EC2, S3, dan juga RDS. Yang pertama, saya akan memperkenalkan VPC. Fungsi dari VPC ini adalah berkaitan dengan jaringan atau internet. Nah, VPC ini mengontrol ukuran jaringan virtual dan menggunakan sumber daya dari penyimpanan sesuai dengan kebutuhan dari suatu perusahaan atau pengguna. Nah, keuntungan dari pemakaian VPC ini adalah aman dari segi keamanan dan juga mendapat keuntungan karena pemakaiannya menghemat biaya. Seperti halnya dengan AWS Academy ini, yang mana AWS ini diakses melalui internet. Namun, internet ini terbuka bagi semua orang sehingga keamanannya akan bermasalah. Nah, VPC ini akan berfungsi untuk mengatasi masalah ini, di mana dia akan melindungi server agar tidak diakses oleh individu secara sembarangan, yaitu dengan mengatur alamat IP, gateway, dan juga subnetnya. Dalam proyek ini saya sudah membuat satu VPC untuk nantinya terhubung ke EC2 dan RDS dan juga service lainnya. Dalam pembuatan VPC ini saya melakukan beberapa proses. Yang pertama adalah create VPC, kemudian membuat nama VPC-nya tadi adalah VPC nama saya. Kemudian untuk IP ini saya kosongkan dan langsung saja create VPC. Nantinya akan tampil VPC dengan nama saya. Kemudian kita akan menunggu state dari VPC ini available, maka setelah itu VPC ini bisa digunakan. Setelah selesai melakukan create VPC ini, kita lanjut ke dalam service berikutnya, yaitu EC2, di mana EC2 ini berfungsi untuk menyediakan kapasitas komputasi dari cloud. Dalam EC2 ini saya men-setting beberapa komponen, diantaranya adalah security group, yang mana security group ini sudah saya buat sesuai dengan fungsinya. Yang WP security ini dibuat untuk membuat instance, kemudian security group DB ini untuk membuat security di database atau RDS. Terakhir adalah LB security digunakan untuk setting security di load balancing. Setelah itu untuk settingan dari security group ini, untuk WP security saya menggunakan HTTP dan SSH. Kemudian untuk di
LB security yang di load balancing saya menggunakan HTTP dan SSH. Nah, di security group DB saya menggunakan MySQL atau Aurora dan juga Traffic. Gunanya dari MySQL atau Aurora ini saya buat dua karena nantinya di dalam RDS akan dibuat WordPress sebanyak dua karena akan berhubungan di database dan di WordPress-nya. Selanjutnya yaitu adalah instance. Dalam instance ini saya sudah membuat dua buah instance, nantinya akan dihubungkan ke internet. Di instance ini fungsinya adalah untuk menguji dan mengembangkan project. Misalnya dari kita ingin menghubungkan antara instance dan jaringan, kita akan melakukan connect di sini dan masuk ke dalam terminal. Contoh lainnya nantinya akan dihubungkan dari EC2 ke RDS juga menggunakan terminal. Nah, dari EC2 ini juga nantinya akan diambil IP untuk menginstal WordPress. Terakhir adalah Elastis IP, di mana fungsinya adalah untuk menghindari perubahan alamat IP saat kembali ke instance. Nah, kemudian juga Elastis IP ini berkaitan dengan load balancer. Nah, dan Elastis IP juga mengkonfigurasi IP instance yang berjalan di belakangnya. Di Elastis IP ini kita mengalokasikan sesuai dengan VPC sesuai dengan instance yang diperlukan. Misalnya saat di instance tadi ada dua, maka allocate-nya kita akan memilih salah satu. Di sini WP Hafizah atau WP Aci. Ini berdasarkan IP yang digunakan. Setelah itu kita akan melakukan connect ke EC2 ini, dimana ketika salah satu instance ini dipilih dan kita akan menghubungkannya untuk masuk ke dalam sebuah terminal melalui hubungan ini. Nah, setelah masuk ke dalam terminal tersebut, saya melakukan beberapa konfigurasi sintaks-sintaks yang dibutuhkan seperti menginstal dari repositori yang dibutuhkan, kemudian menginstal MySQL di mana dalam MySQL tersebut diinisialisasi database yang dibutuhkan seperti nama database, username, kemudian juga password dari database tersebut. Setelah itu kita bisa mengcopy alamat IP v4 ini untuk mencek apakah dari Apache dari IP ini sudah jalan atau belum. Nah, setelah melakukan setting di EC2, service selanjutnya yang saya gunakan adalah S3. Di dalam S3 ini merupakan komponen yang dipakai untuk menyimpan dan mengambil sejumlah data dan mempermudah dalam membangun server menggunakan penyimpanan cloud. Nah, dalam S3 ini saya mengatur satu komponen yaitu bucket yang fungsinya untuk menyimpan data. Dalam bucket ini saya sudah membuat dua buah file yang dibuat melalui sebuah terminal. Nah, untuk isi dari file tersebut juga diinisiasi melalui terminal. Selanjutnya setelah membuat bucket di S3, di dalam service EC2 juga dilakukan beberapa settingan tambahan yaitu load balancer. Sebelum membuat load balancer ini, saya sudah membuat target group untuk di load balancernya. Nah, target group ini fungsinya adalah untuk menentukan kemana lalu lintas dari server harus dialihkan di target group ini juga ditentukan instance dan IP yang menjadi target. Kemudian dari load balancer akan mendistribusikan lalu lintasnya ke target ini. Nah, dalam target grup ini saya membuat namanya adalah target strip group. Kemudian membuat load balancer. Nah, load balancer ini berfungsi untuk mendistribusikan server website jika nanti terjadi lonjakan traffic dan
load balancer ini secara otomatis mendistribusikan lalu lintas server untuk masuk ke dalam EC2. Service terakhir yang saya gunakan adalah RDS, di mana RDS ini berfungsi untuk menyimpan database dan nantinya akan diatur untuk subnet group dan juga database-nya. Nah, untuk subnet group dalam RDS ini saya sudah membuat subnet DB Hafizoh. Dalam create DB subnet ini saya membuat nama yaitu db/nama. Kemudian untuk deskripsi saya gunakan untuk permit akses RDS. Dan VPC ini seperti biasa untuk menghubungkannya ke internet, pilih VPC Hafizoh yang sudah dibuat pada awal tadi. Nah, untuk available zone ini dipilih untuk 1A dan 1B. Kemudian langsung create dan hasilnya akan seperti ini. Subnet group dan database ini dibuat untuk dihubungkan ke EC2 dan menginstal WordPress. Dalam database juga sudah dibuat database WordPress, di mana saat create database ini saya menggunakan MySQL untuk mempermudah dalam pembuatan project. Nah, kemudian untuk template-nya saya menggunakan FreeTire. Settingan untuk DB ini saya menggunakan nama saya sendiri. Kemudian untuk settingan master username-nya saya menggunakan admin. Dan untuk master password saya menggunakan passwordnya admin 123. Di dalam instance configuration ini ganti dbt2 ini menjadi dbt3 menjadi dbt2. Untuk allocate storage saya tetap menggunakan 20 GB. Nah, untuk VPC juga diganti dengan VPC pertama yang sudah dibuat. Kemudian settingan selanjutnya adalah VPC security group untuk database ini. Jadi sudah dibuat yaitu security group DB. Kemudian untuk enable enhanced monitoring ini centangnya dihapus. Dalam additional configuration ini initial database name-nya saya membuat WordPress dan backup enable automate backup ini di uncentang, kemudian enable auto minor, nah langsung di create database sehingga hasilnya akan seperti ini dan statusnya sudah aktif. Nah, ketika status dari database ini sudah aktif, maka kita sudah bisa untuk membuat WordPress dan menginstalnya. Nah, dalam menginisialisasinya di dalam terminal itu dibutuhkan endpoint dari database ini. Kemudian untuk project akhir saya ini sudah sampai ke penginstalan WordPress, dimana untuk mengakses ke dalam menu WordPress tersebut kita kembali lagi ke dalam service EC2 dan memilih instance yang sudah setting untuk masuk ke dalam menu tersebut. Nah, di sini kita bisa mengcopy IPv4 kemudian masuk ke dalam tab dan lakukan /WordPress, karena dalam /WordPress ini sudah diinisiasi di dalam terminalnya DB name-nya adalah WordPress, kemudian /wp-admin. Nah, ini sudah masuk ke dalam WordPress-nya dengan nama Hafizoh Firma. Selain itu juga untuk mengakses dari WP-AC ini juga bisa dilakukan dengan mengcopy IPv4 dari instance-nya dan masuk ke dalam tab baru /WordPress. Maka tampilannya akan seperti ini. Kenapa di sini tetap nama saya? Karena dalam sebuah service ini tergantung dari perangkat yang digunakan. Jika teman saya mengakses link yang sama, maka akan muncul nama teman saya di sini.
juga untuk masuk ke dalam WordPress-nya. Nah, sekian dari presentasi saya untuk project UAS ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.